lancar. Nah kalau misalnya dari awal juga udah nyandat-nyandat udah tanda-tanda sih. Jadi si Valen ini bisa buat testing dulu lah gitu. Kenapa aku nggak pakai kontras ya? Karena kontras sudah lengket dan dia juga bakal mewarnai. Jadi kalau udah ini masuk kejepret sama expose sama si sinar X udah bakal berwarna dia di dalam sini. Paham nggak? Nah kalau salin itu nggak ada efek bagi tubuh juga dan ini juga bisa translucent gitu, radiolucent juga gitu. Nah kalau ini kan radio opak ya, ini radio opak, ini radio opak gitu. Oke. Nah di sini ada ininya apa ukurannya 16 sama kayak nidral tadi. Semakin dia angkanya ini beda sama nidral. Kalau ini makin besar. Nih, 16, 18, 16, 20 ada 18 kok. Mana ya? Saya coba carikan. Ada 18, ada 12. Nah, tergantung ya. Jadi harus dipastikan juga. At least kalian tahu anatominya lah. Nggak mungkin kan HSG vagina dikasih yang besar banget. Nggak mungkin loh. 12. Tuh, kecil. Terus ini juga 12. Ada 18. Nah, ini 18. Ini ya. Oh, ini masih baru. Ini 18. Aku mau tanya. Ini kateter itu dimasukinnya dari mana? Kemana? Kemana ya? Yang pertama bisa ke lubang anal. Itu buat ada alat bantu yang lain nggak buat masukinnya? Iya, secara logikanya kalian apakah ini bisa gitu kan, mikir kan? Ya ini diberi pelumas mas mbak, biar nggak licin juga, biar licin dan biar nggak menyakiti pasien, kulit pasien. Dia memasukkan aja, siapa yang memasukkan? Kita harus bisa minimal. Kalau ada perawat ya perawat, kalau ada radiolog ya radiolognya sekalian gitu. Tapi minimal tahu kan lubang-lubangnya. Nah, terus kalau yang kecil-kecil ini buat apa? Ya buat ke vaginanya. Ya, labium mayoris itu dimasukkan. Nah, itu juga pakai gel, pakai pelumasnya biar nggak menyakiti kulitnya gitu. Jadi ya memang dimasukkan gitu. Kan itu leta yuk. Apa? Kan apa ya? Iya, letoy, fleksibel memang dia. Kenapa? Memang kalau fleksibel. Apakah bisa gitu? Iya. Karena kan ada tekanan dan lain sebagainya. Kuat ya mas, kuat, nggak bakal ini apa namanya, nggak bakal robek gitulah ya. Kalau misalnya ada bocor halus kecil itu, makanya kita harus testing di awal flushing tadi, adakah yang bocor-bocor, baru benar itu. Nah setelah itu gimana kok dia bisa se-fleksibel ini, bisa membuat apa ya, mendistribusikan banyak cairan ya, karena kita udah ngunci tadi. Asal kunciannya udah benar, udah fix, udah stabil, ya udah dimasukin berapapun bisa. Nah ini lah gunanya, materialnya dibuatnya seperti ini karena mengikuti flow-nya juga gitu. Coba tadi. Gitu. Atau di uretra juga bisa kan buat alat bantu. Kalau kalian tahu kateter kan buat alat bantu, kalau urin, menampung urin gitu kan ya pakai kateter. Memang ya kayak bentuknya seperti ini, kateter membantu ke uretra atau ke lubang vagina, anal gitu ya. Nah ini ada macam-macam ukurannya, nanti bisa kalian pelajarin. Terus belum mau tanya lagi. Nah, maksudnya itu sebagian atau seberapa ada ukurannya atau gimana? oh Untuk masukinnya Kan itu. itu panjang. panjang, Iya. iya nggak sepanjang ini dimasukin. Ini kan ada ini yang kuncinya doang, paling seberapa sih? Ya paling cuma segini doang. Ini kuncinya kan udah masuk lubang itu, udah artinya kalau misalnya ada lubangnya masuk gini ya udah, yang penting dia ngunci. Coba buka makanya balon kateter kayak gimana, lebarnya tuh seberapa, ya udah segitu aja, paling berapa senti sih udah. Nah ini buat apa? Ini kan ada bolongnya, ada two way, ada three way. Nah ini buat masing-masing itu ada fungsinya mas mbak. Jadi misalnya kalau two way ini contohnya buat HSG, nanti saya pakai salin kan buat bikin balonnya itu mengembang ya kan. Kita semprotkan dulu salin, udah kunci dia di lubang itu, seret, diam. Nah, si spet atau si ring tadi yang saya berikan salin ini kita lem pakai korentang ini.
biar diem dia. Lalu di siapa ya yang media kontras utamanya apa? Kontras soluble tadi yang non ionik. Nah, baru dimasukkan. Contohnya ini beda sweatnya ya. Nah, ini udah. Jadi yang ini nggak bakal kecampur. Gitu kan. Nah, begitupun 3-way juga gitu. Jadi fungsinya masing-masing. Ini satu buat balon, kontras positif, kontras negatif gitu. Ya. Jadi semuanya ini dan ditahan atau dikunci pakai diklem pakai korentang set itu ada juga gitu. Nah, saya pakainya gini aja ya sama kayak ngunci ngelok gitulah, membuat jalan buntu ya gini. Nah, ini apakah bakal robek? Nggak bakal. Selama saya bekerja ini tetap elastis, nggak bakal robek ini dengan ini ya maksudnya. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke alat yang lain? Aletar? Untuk semuanya ada sertifikasinya nggak ya? Apa? Ada sertifikasinya nggak ya? Sertifikasi gimana maksudnya? Kayak tadi udah kasih keperawatan kardiologi atau apa? Oh iya, pokoknya tindakan yang memberikan treatment ke pasien kayak injeksi atau suntikan itu pasti harus perawat ya. Tapi kalau kateter kan bukan menyuntik atau membuat lubangan atau membuat suatu perubahan fisik pada tubuh pasien. Ya nggak apa, minimal kita harus tahu dulu cara makainya, karena bisa aja kalian nanti bekerja nggak hanya di instansi misalnya besar atau kembali ke masing-masing kampungnya masing-masing gitu ya. Nah itu kan misal di situ perawatnya lagi sibuk juga dan sebagainya, minimal kita tahu nanti kalau proses yang lainnya yang nggak butuh perawat bisa kita kerjakan juga. Tapi kalau phlebotomy kayak gitu kan, suntik kan memang harus ada sertifikasinya. Kecuali kalau kalian mau belajar phlebotomy bisa injeksi juga gitu ya. Tapi kan biasanya perawat ya. Kalau kalian belajar sendiri juga nggak apa-apa kalau udah ada sertifikatnya gitu. Nah, terus ada apa lagi di sini? Ini ada alcohol swab sudah dijelaskan, handscoon sudah, ini juga sudah, ini spet siring ada berbagai macam ya. Ini lambungnya sama aja. Nah di sini ada spekulum, ini namanya spekulum atau cocor dadek lah. Ini buat membuka vagina itu. Jadi ini juga dilapisi sama gel pelumas. Gel itu ya yang di USG itu gel itu. Nah itu ke labium mayor sama labium minornya itu kan dilapisi, baru dibuka, dikunci, baru kita masukkan si ininya, dikasih juga masuk gitu ya. Nah ini ada berbagai ukuran. Kalau yang ini memang yang dia steril, jadi harus setiap pakai itu harus dicuci, disterilisasi ya. Dia ada yang S, medium, ada large gitu ya. Kalau saya punya juga yang disposable, materialnya dari plastik, jadi satu pasien ganti. Nah itu juga ada ukuran-ukurannya sama. Kalau ini yang besi ini harus sterilisasi ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Kalau plastik kan mungkin ibaratnya bakal ada resiko patah gitu ya kalau misalnya terlalu kuat membukanya. Nah kalau ini kan enggak, cuman kalau yang ini harus benar-benar bersih kan, karena setiap pasien bakal menggunakan yang sama, jadi harus steril banget gitu, autoclave dan lain sebagainya gitu. Ini ada macam-macam, yang large, ini yang medium, ini yang small. Nah, ini namanya spekulum. Terus ada lagi apa untuk mengisi kolon inlo, BFT itu kan namanya enema ya. Di sini kita punya buat cleansing enema set. Ini satu paketnya ini terdiri dari apa aja? Macamnya banyak, ada gelnya juga. Gelnya nanti buat apa? Kok ada gel terus Ibu? Ya buat ininya. Masukin apapun yang ke dalam tubuh lubang itu.